di mana ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, ya toh, ditempatkan di Taman Eden, dan ia diberikan ultimatum, jangan kau sentuh ini pohon, apalagi memakannya, kan gitu. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita ternyata ujung-ujungnya Adam pun memakan buah pengetahuan tersebut. Nah, Ya. dampak dari ketika Adam memakan buah pengetahuan itu, akhirnya Adam dikutuk oleh Elohim dan Adam pun jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa Nah, ya Bang, bukan Adam saja. Ya, betul. Tapi kita fokus di Adamnya saja. Karena Adam dengan Hawa kutukannya beda tuh. Saudara, mau luruskan Sadiki sebelum jauh. Adam itu tidak dikutuk. Yang dikutuk adalah tanah. Nah, itu beda. Jadi yang dikutuk itu tanah. Adam tidak pernah dikutuk. Oke, lanjut. Oke. Nah, Adam mendapatkan hukuman dari Elohim, di mana yang dia dapatkan adalah dosa asal. Ya. Di mana dosa asal ini adalah dosa keturunan, dosa asal, dosa keturunan yang diberikan kepada Adam, sehingga dosa itu menjalar sampai ke anak cucu Adam, keturunannya lah. Betul ya? Ya. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita ketika Adam ini mendapatkan keturunan, nah di sini yang saya mau tanyakan, ketika Adam mendapatkan dosa asal atau dosa waris untuk keturunannya, yang dosa waris ini menjalar kepada siapa saja menurut Bang Daniel? Dosa maksudnya waris siapa saja yang kena dosa waris ini? Efek dosa waris ini siapa yang kena, siapa saja? Keturunan dari Adam dan Hawa itu sendiri, Bang. Semuanya? Ya, sampai keturunan Adam lah. Dan kalau di Roma 5, tapi lupa ayat mana itu. Ya betul, itu statementnya Paulus. Berdosa karena Adam jatuh dalam dosa kan, dan itu semua keturunannya. Ya betul. Semua anak-anaknya bilang ya kalau nggak salah ya. Betul. Roma 5 ayat 12. Ya, Roma 5:12. Nah, ketika manusia ini sudah kena dampak, seluruh manusia kena dampak dari dosa waris. Ya. Nah, bagaimana ketika ada orang yang melakukan perbuatan baik, ya kan, selama hidupnya ia melakukan perbuatan baik, walaupun ia melakukan perbuatan dosa. Oke. Ya kan, ada perbuatan dosanya, tapi lebih banyak perbuatan baiknya. Nah, di sisi lain, ada pun juga manusia, perbuatan baiknya sedikit, tetapi lebih banyak perbuatan jahatnya. Nah, di mata Tuhan, apakah keduanya ini sama atau beda? Apanya yang sama? Mohon maaf. Dosanya. Iya. Dosanya betul. sama. Di mata Tuhan tetap berdosa. Tetap berdosa. Manusia itu telah melakukan dosa, ya. Di mata Tuhan dia berdosa. Berdosa, berarti hitungannya tetap berdosa ya. Walaupun ia melakukan perbuatan baik, tetap hitungannya dosa, karena dampak dari dosa waris tadi. Iya, bisa jadi dampak dari dosa waris. Nah, oke. Namun perbuatan dia sendiri, manusia itu sendiri, bukan Adam dan Hawa ya, bukan ya. Manusia itu sendiri yang berdosa ya tetap dihitung dosanya gitu. Oke, oleh Tuhan.
Jadi pembahasan ini bisa bisa saya tarik di perjanjian lama, bisa saya tarik juga di perjanjian baru, Bang Daniel. Kalau saya tarik di perjanjian lama, itu saya mengambil patokan di Musa, gitu. Di mana Musa menerima Taurat, ya kan? Di mana Taurat ini kan berisi tentang masalah ketetapan atau hukum-hukum. Betul ya? Betul. Nah, hukum Taurat itu ketetapan untuk manusia kan gitu. Iya. Nah, di sini timbul pertanyaan, Bang Daniel. Untuk orang Israel, Bang. Kalau Abang baca, Iya, manusia untuk di situ, iya kan? Itu. Di sini timbul pertanyaan, ya kan? Ketika Musa menerima perintah Torah, di mana Torah itu adalah ketetapan untuk manusia. Mengapa Elohim memberikan ketetapan terhadap manusia? Ya kan? Karena hukum Torah ini kan menjadi tolak ukur baik dan buruknya seseorang. Ketika kau melakukan perintah, ya kan? Ketika kau melakukan perintah yang ada di dalam Torah itu, kau selamat. Nah, kan gitu. ya. Kalau tidak melakukan perintah, tidak selamat. Nah, ya kan? Nah, di sini yang saya pikir, yang saya menjadi bahan kajianku, Bang, Ya. di mana 10 perintah Torah ini kan fungsinya apa untuk manusia? Kalau di sisi lain, walaupun toh manusia yang ada di Israel pada saat itu mereka patuh terhadap hukum Torah, patuh terhadap tuannya, tetapi di sisi lain dia tetap berdosa. Jadi fungsi Torah ini untuk mereka apa? Kalaupun dia patuh 10 perintah hukum, dia patuh apa yang dia patuh 10 perintah ini, tetapi ujung-ujungnya berdosa juga. Nah, yang saya tanyakan di sini fungsi Torah di sini apa fungsi Torahnya? Minta maaf Bang Daniel ya kalau agak berat ya. Enggak apa-apa, kalau tidak bisa dijawab pun juga enggak apa-apa Bang. Nanti kita bisa next lagi. Iya, sebenarnya Bang, Torah ini kan diturunkan Tuhan kepada orang Israel pada masa itu. Betul. Yang pada saat itu Musa, orang Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Nah, jadi pada saat perjalanan itu yang dipimpin oleh Musa, itu orang Israel itu sebenarnya belum mengenal Tuhan itu secara keimanan mereka. Dibuktikan bahwasanya mereka itu di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, orang Israel itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan atau tidak melanggar hak asasi manusia lah. Hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ya, kehendak Elohim. Contohnya mereka itu meragukan Tuhan, ya kan? Kemudian mereka sempat membuat patung-patung berhala. Betul. Pada saat itu, ya kan? Maka itu Musa berdoa di Gunung Sinai, kalau nggak salah. Betul. Dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana saya mengatur orang-orang yang saya bawa ini? Kan banyak ini orang-orang ini, ribuan kan orang Israel ini. Jadi Tuhan menurunkan 10 perintah Allah itu supaya dituruti oleh orang-orang Israel pada masa itu. Gitu. Namun kenyataannya
Ya kan, seiring perjalanan waktu di dalam perjanjian lama itu banyak orang-orang Israel juga yang tidak mengikutinya. Itu Bang. Banyak yang berperang, banyak yang membunuh, ya kan? Dan bahkan mungkin Ya, sampai mereka melakukan hal-hal yang contohnya berzina, ya kan, mencuri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang manusia ini, khususnya manusia pada saat itu orang Israel, mereka itu memang bebal, termasuk manusia zaman sekarang ya, bebal juga, ya, tegar tengkuk. udah disuruh jangan membunuh tetap membunuh, Ya, betul. ya kan, disuruh jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tetap Ya, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya kan. ya, Jangan membuat patung apapun, tetap dibuat patungnya. Jadi memang manusia itu memang seperti itu Bang, susah diatur ya, gitu Bang. Untuk mengikuti hal-hal 10 perintah itu sulit untuk bagi manusia, sulit. ya kan. Makanya dosa mereka bertambah-tambah, mulai Ya. dari dosa waris, ditambah lagi dosa yang melanggar perintah, ya kan. Dua-duanya ini kan Nah. perintah Tuhan ini kan. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan, Bang Daniel. Iya, pertanyaannya Iya Bang? kan? Itu juga yang menjadi pertanyaanku. Jadi saya konsen di situ tadi. Lantas fungsi Torah ini untuk orang Bani Israel ini apa fungsinya? Kalaupun memang Torah ini ditujukan kepada mereka, kalau mereka tidak mampu, ya kan? Kalau saya pikirnya secara logik dan akal, Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk mereka bisa jalankan. Ya kan? Tuhan memberikan ketentuan atau ketetapan untuk mereka bisa jalani. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan memberikan aturan kepada manusia, saya yakin dan percaya manusia itu bisa menjalaninya. Nah, di sini yang saya herankan di sini adalah kenapa Tuhan menurunkan ketetapan manusia, tetapi di sisi lain manusia itu tidak mampu menjalankan. Apakah Tuhan itu tidak maha tahu? Di sini ada kejanggalan, Bang Daniel. Saudara, sorry, aku potong sampai di situ dulu. Masuk. Kalau pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu, itu akan jadi pertanyaan juga sama-sama kita terkait Adam. Ya, bahkan ketika Tuhan menaruh pohon di tengah-tengah di tengah-tengah taman Eden ya. Apakah Tuhan tidak tahu? Nah, itu sama-sama nih kita berdua harus jawab. Jadi kalau menurut aku pertanyaan itu nggak bisa kita jawab bareng-bareng. Gitu sih. Ya, ini kan di versi Islam, di versi Kristen, ya toh. Kalau di versi Islam itu bisa saya jawab. Di versi Saudara. Islam Tuhan si Adam Tuhan taruh itu biar dia makan, berarti Tuhan dari awal sudah merencanakan untuk Adam turun ke bumi, jatuh dalam dosa gitu. Kalau di versi Islam, Adam bukan diciptakan untuk tinggal di surga memang. Tetapi Adam diciptakan memang untuk menjadi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Gitu. Itu kalau versi di Islam. Kenapa Tuhan bilang jangan makan buah itu? Iya, jangan makan buah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, jangan kau makan buah itu." Berarti kan Tuhan memberikan perintah yang dia tahu manusia nggak bisa nggak bisa penuhi dong. Iya, makanya kan aku bilang sama pertanyaannya. Oke. Berbeda kalau konsep di dalam Islam. Ketika Allah mengatakan, Adam jangan kau makan buah itu. Karena buah itu aku larang untuk memakannya. Iya kan? Nah, sehingga Adam ini memakan. Tetapi kita harus lihat dulu kasusnya. Berarti benar dong. Berarti benar Tuhan memberikan hukum atau perintah agar manusia tidak menaatinya. Berarti ada perintah supaya kita melanggarnya dong, seperti itu.
Saya masuk Unsurnya kasusnya dulu. Di sini Bang Andrew belum tahu Oke. kenapa Adam memakan buah pengetahuan itu. Tahu enggak Oke. alasannya apa? Kalau di dalam Kristen, karena ular mencobai Hawa, kemudian Hawa memberikan itu kepada Adam. Oke. Kalau di Nah, Muslim gimana? kalau di Islam seperti ini, Bang. Ketika iblis menghasut Adam. Oke, Adam yang dihasut, langsung Adam yang dihasut. Ya, Adam yang dihasut. Si iblis mengatakan kepada Adam seperti ini. Wallahi, demi Allah. Wahai Adam, demi Allah. Ketetapan Tuhan sudah dibatalkan. Ini perkataan simbolis kepada Adam. Ya toh, perkataan simbolis kepada Adam. Wahai Adam, wallahi, ketetapan Allah sudah dibatalkan. Karena saking patuhnya Adam ini terhadap Allah, saking patuhnya, ya kan? Akhirnya Adam menuruti perkataan simbolis. Loh, dia menuruti perkataan iblis atau menuruti perkataan Tuhan kalau seperti itu? Bukan. Jadi simbolis ini menjual nama Allah untuk membuat tipu daya Adam. Nanti si Adam percaya iblis, bukan dia menaati perintah Tuhan dong. Kan perintah Tuhan sudah bilang jangan dimakan. Iya, jangan dimakan. Itu perintah Allah kepada Adam. Betul. Nah, iblis, simbolis ini menggoda Adam. Nah, apa dikatakan simbolis? Wahai Adam, demi Allah, ketetapan Tuhan sudah dibatalkan. Engkau bisa memakan buah pengetahuan ini. Oke? Akhirnya Adam memakan buah pengetahuan itu. Iya. Terhasut godaan dari simbolis. Betul kan, berarti artinya Tuhan membuat perintah, tapi dia tahu umatnya nggak bisa nggak bisa turutin kan kalau Tuhan maha tahu berarti dia sudah tahu dong. Itu kan statement tadi kan, kalau Tuhan tahu, itu sudah bagian rencana dari Allah juga itu. Oke. Jadi itu sudah bagian dari rencana Allah. Kenapa? Karena Adam itu diciptakan bukan ditempatkan di surga. Berarti Tuhan memberikan hukum atau perintah yang nanti akan. Jadi simbolis ini diberikan free will, diberikan kebebasan. Oke. Karena cerita sebelumnya gini, saudaraku, ketika Adam diciptakan, ya kan? Ketika Adam diciptakan, malaikat dan simbolis ini namanya Azazil bertanya, "Wahai Allah, mengapa engkau menciptakan makhluk yang tujuannya hanya membuat kerusakan di bumi?" Ya kan? Allah mengatakan kepada malaikat dan Azazil, "Kau tahu apa?" Gitu loh bahasanya kan, "Kau tahu apa?" Gitu. "Saya lebih tahu daripada kau." Kurang lebih begitulah bahasanya, gitu kan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, gitu kan. Nah, poinnya di situ. Nah, habis itu Azazil protes. "Allah, mengapa engkau menciptakan makhluk dari tanah, sedangkan saya ini dari api?" Nah, timbullah di sini kesombongan dari simbolis. Ya kan, iri, sombong. Gitu loh. Akhirnya apa? Nah, ketika Adam ini diciptakan, nah, jadi Adam, malaikat sama simbolis. Allah Subhanahu wa taala memberikan challenge kepada mereka. Apa itu challenge-nya? Sebutkan nama-nama benda-benda
ya kan, nama-nama benda-benda. Nah, di antara semua makhluk Allah ini, malaikat simbolis dengan Adam, Adam bisa menjawab. Malaikat sama simbolis ini tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya apa? Akhirnya malaikat dan simbolis ini disuruh untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan untuk menghargai. Gitu. Malaikat bersujud, tetapi di sisi lain simbolis ini tidak menaati perintah Allah. Gitu, melawan perintah Allah. Oke, itu untuk proses itu aku paham. Cuman poinnya adalah berarti di dalam Islam Tuhan memberikan perintah kepada Adam yang dia tahu nanti Adam akan langgar. Berarti kan gitu kan? Betul. Tuhan membuat perintah yang dia tahu manusia nggak bisa ikuti, gitu kan? Ini masih konteks Adam, konteks Adam. Iya, jadi itu manusia, kan? skenario manusia, kan? Skenario itu dibuat terkhusus untuk Adam toh. Di mana? Kenapa saya bilang terkhusus untuk Adam, saudaraku? Karena Adam ini diciptakan bukan untuk tinggal di surga. Ya, itu kan analoginya, interpretasinya kan. Tapi kan iya, memang seperti itu. Kenapa? Karena gini, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya manusia itu Adam diciptakan untuk menempati bumi sebagai pemimpin atau khalifah. Gitu. Nah, ketika Adam melakukan kesalahan, akhirnya apa? Akhirnya Adam meminta pengampunan, memohon ampun kepada Allah. Jadi Adam di sini korban dia, Bang. Bukan pelaku. Tuhan. Jadi Adam di sini korban, pelakunya adalah simbolis. Hah? Maksudnya? Korbannya Tuhan dong. Kan Tuhan yang bikin peraturan yang dia sudah tahu bahwa Adam pasti akan jatuh. Jadi Tuhan sudah merekayasa. Salah. Korbannya bukan Tuhan di sini. Kok korbannya Tuhan? Korbannya Adam. Iya, korbannya Adam. Kan? Korbannya Adam. Ya kan? Korbannya Adam, pelakunya simbolis. Tuhan, kan? Korbannya Adam, pelakunya simbolis. Betul, tapi yang mengatur skenario-nya itu Tuhan. Iya, betul. Nah, akhirnya Adam meminta doa, meminta ampun. Kalau sudah tahu Adam harus ke bumi, kenapa Tuhan nggak langsung kirim Adam ke bumi? Kenapa? Karena Adam diciptakan di surga. Terus harus dibikin dia berdosa atau dia melanggar perintah Tuhan, kan berarti berdosa kan? Dia karena berdosa. Adam ini diciptakan di surga, Bang. Betul. Bukan di bumi. Betul. Adam ini diciptakan di surga. Habis kalau dia memang harus ke bumi, kenapa dia setelah diciptakan tidak langsung diturunkan, tetapi harus bikin dia berdosa dulu, melanggar perintah Tuhan dulu, baru dia turun ke bumi. Nah, kenapa Adam tidak langsung diturunkan ke bumi? Karena itu sudah bagian ketetapan dari Allah. Ya, berarti Tuhan merekayasa agar Adam berdosa. Bukan berdosa. Berdosa, dia melanggar perintah Tuhan itu berdosa atau tidak? Di sini Adam tidak berdosa. Loh, tidak berdosa dia, makanya melanggar perintah Tuhan itu berdosa apa tidak? Di situ posisinya Adam tidak berdosa. Tidak berdosa di sini Adam. Nah, kenapa saya bilang dia tidak berdosa? Karena dia korban. Loh, jadi maksudnya gini loh, Adam melakukan dalam kondisi ketidaktahuan. Tuhan sudah kasih tahu ke dia. Betul, ya kan? Tuhan sudah kasih tahu. Nah, kenapa saya bilang Adam melakukan dalam kondisi ketidaktahuan? Karena iblis menghasut. Iblis mengatakan, demi Allah. Iblis mengatakan, demi Allah. Allah sudah mencabut ketetapannya. Disimak dulu tadi perkataanku, Bang.
Iblis mengatakan, demi Allah, Allah Ya. sudah mencabut ketetapannya. Iblis mengatakan seperti itu. Walaupun di awal Allah sudah mengatakan, Adam, jangan kau makan ini. Tetapi iblis menghasut Adam, menjual nama Allah. Apa kata dia? Adam, demi Allah, Allah sudah mencabut ketetapannya ini. Akhirnya buah ini kau bisa makan. Adam memakan. Apakah bisa kita katakan Adam berdosa? Tidak. Adam di sini dalam posisi korban. Ketika ia sudah mengetahui perbuatannya dan dia melakukan kesalahan, akhirnya Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami manusia itu menganiaya diri kami sendiri. Ya kan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Adam melakukan kesalahan, dikeluarkanlah Adam dari surga. Dikeluarkanlah Adam dari surga, ditempatkanlah ia di bumi sebagai pemimpin khalifah untuk beranak cucu sampai keturunan. Diturunkanlah Adam di bumi sampai anak cucu keturunan. Tetapi tidak meninggalkan dosa. Jadi anak cucu Adam sampai keturunannya itu tidak ada dosa. Kalau versi di Islam, jadi anak bayi yang baru lahir sedikit bang. Di ayat ini ya, di surah 7 ya, Al-A'raf. Ya, Al-A'raf. Ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Ya. Ya kan? Sorry. Sebelum itu di atasnya dulu deh. Mana ini? Jadi kalau di Islam itu masuk akal, saudaraku. Ya, aku bingung aja kenapa nggak langsung diturunkan saja kalau memang dia ditugaskan untuk ke situ habis dibuat, kenapa nggak langsung turun gitu loh. Nggak langsung turun. Kenapa? Karena memang Adam itu memang kalau langsung diturunkan ke bumi, bang. Kalau diturunkan langsung ke bumi, ya kan? Nah, fungsi iblis di sini tidak ada fungsinya. Nah, nih. Sorry, surah 7 ayat 20 ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, jadi yang ayat yang bilang iblis bilang demi Allah itu yang mana nih? Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Nah itu sudah di situ. Di mana? Di Sadi ini. Itu penjelasannya. Penjelasan di Quran itu, bang. Tafsir Quran tersebut asbabun nuzul sebab ayat itu turun, penjelasannya di mana Sibolis mengatakan, membisikkan kepada Adam, demi Allah, gitu. Nggak ada demi Allah, makanya. Iya, karena Bang Endro baca terjemahan. Oke. Itu baca terjemahan. Sedangkan asbabun nuzul atau pemaknaan ayat yang di ayat itu, ketika kita kaji bahasa Arabnya, di mana Sibolis di situ membisikkan pikiran Adam, ya kan, untuk memakan buah tersebut dengan menjual nama Allah. Sibolis mengatakan, demi Allah Adam, ya kan, kau bisa memakan buah pengetahuan ini. Ketetapan Allah sudah di
Makanya diubah. bahasa Arabnya apa gitu? Ketetapan Allah sudah diubah. Jadi Adam mengira, ya kan? Apa yang dikatakan simbolis ini itu sumbernya dari Allah. Karena simbolis mengatakan saya ini adalah penasehat, gitu. Iya, ya kan? Atau kalau ada bilang juga terjemahannya orang-orang Ditempatkan di bumi. tapi gini, ini aku yang agak bingung. Karena penjelasannya tadi, ini baru aku baca juga sih, jadi makanya aku bertanya ya. Kan bilangnya Masuk silakan. Malaikat sujud ke Adam. Ya. Tetapi kenapa waktu si iblis membisikkan, dia bilang Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Atau kenapa harus jadi malaikat? Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga, dalam kurungnya, dalam surga. Iya, itu perkataan simbolis yang dikutip oleh Allah. Kenapa simbolis mengiming-imingi ke Adam agar kamu menjadi malaikat, padahal kan dia sudah lebih dari malaikat tadi kan ya? Ya itulah godaannya. Enggak, makanya kalau pakai logika nggak masuk. Loh, itulah godaannya bang, itu godaannya simbolis makanya, itu. Makanya saya Andrew udah jadi presiden, ya kan? Wah, ada menteri di bawah. Masa aku mau jadi menteri? Waduh, udah jadi presiden. Ya pasti kalau kayak gitu ya nggak mau lah. Sudah jadi presiden kok ngapain saya turun lagi jadi menteri? Gini. Nah itu maksudnya aku yang nggak masuk logikaku di situ. Kenapa iming-imingnya tuh iblis agar kamu berdua tidak menjadi malaikat? Oh, berarti malaikat lebih tinggi dong daripada manusia. Karena manusia pengen jadi malaikat. Kalau kita mengingini sesuatu, pasti kita mengingini yang lebih tinggi, yang lebih baik menurut kita. Lah kalau kita sudah lebih baik dari itu, nggak bakal ada orang yang mengingini itu. Ketika orang sudah jadi menteri, dia pasti akan mengingini jadi presiden. Tapi kalau dia sudah jadi presiden, nggak mungkin dia mengingini jadi menteri lagi. Itu sih maksud aku yang nggak masuk logika. Oke. Kita urut dulu di awal. Biar paham ya. Siap. Sorry. Pertama. Berarti sorry. Aku juga mau urut nih. Berarti ini kan sebelum setelah ini kan dibuang atau diturunkan ke bumi Adam dan Hawa, ya kan? Berarti ketika malaikat dan iblis sujud menyembah karena memberikan penghormatan tadi, itu berarti sebelum dia makan buah kan, sebelum iblis bisik dong berarti. Ya kan? Lanjut. Ya maksudnya berarti urutannya iblis sujud dulu sama malaikat sujud dulu ke Adam, baru habis itu iblis bohong atau menggoda liciklah dia ini ke Adam kan? Ya betul. Iya memang seperti itu. Oke. Memang seperti itu. Nah pertama ini kan Adam diciptakan di surga bang. Ya, karena kan jadi penciptaan Adam ini di surga. Di ayat ke-19, di ayat 19 kayak gini kan. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga." Ya. Suruh tinggal loh. Ya. Nah, kalau suruh tinggal berarti dia bukan disuruh utus ke bumi, tapi disuruh tinggal. Iya, ya betul. Kan? Betul. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Istrimu di dalam surga. Apa saja yang kamu berdua sukai, tapi jangan kamu dekati pohon yang satu itu. Apabila didekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zolim." Zolim. Itu di surah Al-Baqarah ayat 35. Ini aku baca ini di surat 7 Al-Araf ya. Al-Araf itu di surah Al-Baqarah 35 juga dijelaskan itu. Oh, ada juga Al-Baqarah itu nomor berapa, Bang?
QS 2 ayat 35. Oh, ayat berapa? QS 2 ayat 35. Oh, 35 ya. Ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini sama juga, betul. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan dalam kurung yang ada di sana sesukamu. Ya. Dalam kurung, tetapi janganlah kamu dekati pohon itu. Betul. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim. Betul. Nah, ini yang terjadi, setelah Tadi sorry Bang, yang bilangnya di ayat mana bahwa Adam itu memang ditugaskan ke bumi. Ayat berapa? Nah, itu sebentar. Itu sebentar. Okay. Itu. Ini kita ikuti dulu. Nah, akhirnya karena sibolis ini merasa iri kepada Adam. Iya, Ya kan, betul. iri dia. Kenapa? Karena diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah, akhirnya sibolis ini iri. Nah, turunlah ayat di surat Toha ayat 120. Di QS Toha Taha TAHA ayat 120. Turunlah ayat itu. Akhirnya syaitan ini membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Oh, Ia sorry berkata, Bang, ini aku baru baca juga nih ayat 34, iblis nggak sujud. Iya, itu yang saya bilang tadi. Iblis nggak sujud, cuman malaikat. Ya, menolak sujud. Kan disuruhkan sujud kepada Ya, sujud sujudlah penghormatan. kalian kepada Adam. Dan mereka pun sujud, kecuali iblis. Betul, kecuali sibolis. Ya, ini aku baru baca juga nih. Betul. Nah, di sini di surat Toha dijelaskan, maka syaitan ini membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam. Nomor apa Bang? Coba ketik di situ QS Toha TAHA ayat 120. TH nggak ada ini. Taha TAHA. Oh, Taha. Oke, ada. Ya, 20. Taha. 120. Oh ya. Coba dibaca. Dan dalam kurung Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Ini ya. Atau salah nih? Itu ayat berapa itu Bang? Ayat berapa itu? 21. Taha kan? Taha 21. Ayat 120. Oh, 120. Iya, ayatnya ayat 120. Terima kasih Bang Firan. Ayat 120. Oke. 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Betul. Ya kan? Dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kehidupan dalam kurung kuldi? Ya, kuldi. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Betul. Ya, ada. Nah, akhirnya tidak lama kemudian Adam ini tergoda. Karena dia mau kan menjadi malaikat dan dia berarti mau kerajaan yang tidak binasa. Iya. Melalui iming-iming dari iblis. Karena iblis mengatakan, wahai Adam, wallahi, ya kan, dia menjual nama Allah karena Adam ini sangat patuh dengan perintah Allah. Nah, untuk membuat tipu daya Adam ini, ya kan, untuk membuat statement Adam ini, statement sibolis ini kuat, dia menggunakan nama Allah untuk membuat tipu daya ini makin kuat. Mana sih, Bang? Kenapa? Wallahi yang mana sih? Itu tidak ada dalam Quran itu, Bang. Tidak ada dalam Quran itu. Iya, itu tidak ada di dalam terjemahan itu. Apa? Tafsir. Interpretasi. Iya, itu tidak ada
tidak ada dalam terjemahan itu. Karena itu asbabun nuzulnya, asbabun nuzul. Jadi ada kitab asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ayat ini turun karena itu. Oh, jadi itu tafsir berarti. Atau apa itu? Ya, Tafsir ya. tafsir. Tafsir, itu tafsir. Itu ada namanya kitab asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ini sebab ayat ini turun. Itu penjelasannya. Oke. Jadi Gitu. oke, lanjut kalau gitu. Nah, habis itu Nabi Adam kena hasut dari si Iblis, ya kan? Akhirnya karena perbuatannya, akhirnya Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga. Ya, oke. Nah, akhirnya Nabi Adam ditempatkanlah di bumi. Buka di surah Al-A'raf ayat 24. Ya, aku taunya nomor-nomor sih Bang, lihatnya ini. Kau baca nggak susah. Ini kita urut ini. Ini kalau Ya. Adam versi Muslim. Islam. Silakan. Lanjut aja Bang. Kalau aku coba lama dibaca. lagi nih, aku cari-cari. Iya, coba dibaca. Nomor berapa Bang dia? Ayat 24. Al-A'raf ayat 24. Al apa sih? Al-A'raf ayat 24. Kalau surah kan ada surah 1, 2, 3 gitu-gitu Bang. Nomor Iya, berapa betul. dia? Ketik Itu nomor saja berapa? Al-A'raf ayat 24. Nah, coba Bang dia aja Bang. Aku kadang-kadang susah itu. Tahu. Ya kan? Nah, di situ penjelasannya Nabi Adam ditempatkan di bumi. Di situ penjelasannya di situ. Oke, dia ditempatkan di bumi. Ya, ya kan? Ditempatkan di bumi di situ. Di situ Allah mengatakan, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan. Oke. Al-A'raf berapa tadi? Tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Al-A'raf berapa tadi Bang? Maaf. Itu di Al-A'raf ayat 24. Gitu. Baca 22 sampai 25. Oh, 22 sampai 24. Ya, Oke. itu tadi yang sudah Ayat dibaca 22 itu. ya. Dan setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi pohon itu, tampaklah orang mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun surga. Betul. Tuhan menyuruh kepada mereka, menyeruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Iya, betul. Oke. Keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Di situ doanya Adam. Di situ doanya Nabi Adam jika engkau kepada tidak Allah. mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Betul. Ya kan, 24. Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Ini adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan. Nah, jadi ketika Nabi Adam ditempatkan di bumi, ya kan? Ya. Jadi syaitan atau si Iblis ini punya kontrak dengan Allah. Kontraknya di apa? Punya kontrak. Di mana kontrak Allah dengan si Iblis ini adalah si Iblis meminta penangguhan. Allah ini menempatkan si Iblis ini di neraka yang paling dalam. Tetapi Iblis mengatakan, ya Allah, saya meminta penangguhan. Ya kan? Saya meminta permintaan. Apa itu? Tolong tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat
Untuk apa? Untuk menggoda anak cucu Adam. Dan permintaan simbolis pun juga dikabulkan. Gitu. Dikabulkan permintaan simbolis untuk menggoda anak cucu Adam. Makanya di situ dikatakan tadi, sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata. Gitu, saudaraku. Entar nih Bang, aku agak bingung nih, aku lagi baca ke atas ya. Aku baca ini dari ayat 10 ya. Ya kan? Jadi tugasnya simbolis di sini dia menyesatkan manusia. Iya. Itu sumpah, itu sumpah simbolis kepada manusia. Itu sumpah simbolis kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Untuk menemani dia di dalam neraka. Jadi umurnya simbolis ini sampai hari kiamat. Gitu Bang Indro. Tapi di mana yang dia bilang, berarti kan kalau tadi kan Tuhan suruh tinggal Adam itu di surga. Adam dan istrinya tinggal di surga. Ya, disuruh tinggal. Kan? Nah, tinggal kok di sini di surga. Tuhan bilang bahwa sebenarnya saya sudah riwayatkan lah atau apa, bahwa sebenarnya Adam ini harus di bumi, bukan di surga. Itu tadi? Mana? Ya itu kan yang setelah itu kan dikeluarkan. Nah, makanya ini, kan, tunggu. Pertama kan Tuhan suruh dia tinggal dulu. Kamu tinggal di surga. Adam dan Hawa, Adam dan istrinya disuruh tinggal di surga. Makanlah apa yang kamu mau semuanya, tapi jangan dekati pohon itu. Ya. Setelah dia makan, baru dia diturunkan ke bumi. Iya dong. Buka QS2 ayat 30. Nah, entar Bang. QS2 ayat 30. Entar Bang. Aku ini baca ini makanya aku tadi baca ya. Biasa kan aku tuh pasti baca ke atas dulu. Nah, ini aku bingung nih. Di 12 di Al-A'raf 7:12 ya. Itu Allah berfirman. Ya, bunyinya Allah berfirman. Apakah yang menghalangimu dalam kurung ini kan sehingga kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Ini Tuhan lagi ngobrol sama iblis berarti kan. Terus iblis menjawab. Betul, percakapan antara Allah dengan iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 13. Tuhan bilang gini, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan dirimu di dalamnya. Keluarlah. Di situ simbolis diusir dari surga. Ya, diusir dari surga simbolis di situ. Berarti Tuhan sudah menyuruh iblis untuk turun ke bumi. Artinya, ya kan, ada itu yang saya bilang tadi. Nah, kemudian Tuhan bilang benar. Kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Yang ke-16, Allah menyetujui permintaan simbolis. 16, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Engkau di sini kan berarti Allah. Kan E-nya gede kalau aku baca ya terjemahannya. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Lanjut.
Oke, 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Ya itu kan? mereka itu manusia. 18 Tuhan bilang gini, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina, terusir. Itu setan Sesungguhnya itu barang diusir. siapa di antara Simbolis mereka diusir. ada yang Simbolis diusir. mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Simbolis. Di ayat ke-19 Tuhan bilang, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekat pohon yang satu itu. Apabila dekat, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zolim. Betul. Ke-80 kemudian setan membisikkan yang tadi. Pertanyaan aku kalau kayak gitu, iblis sudah turun dari surga. Bagaimana bisa sudah diusir? Sudah diusir. Tapi kan di 19 Tuhan bilang, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Berarti kan masih dalam surga. Iblis sudah diusir dari surga. Kenapa dia simbolis sudah diusir? Iblis membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Bagaimana caranya? Karena simbolis ini diciptakan di surga. Jadi awalnya simbolis ini. Tetapi ketika dia sudah diusir, berarti sudah keluar dong. Kayak keluar dari rumah. Udah keluar dong. Orang di dalam rumah. Aku masih ada dalam rumah. Gimana cara dia membisikkan? Kan dia sudah di luar. Udah nggak bisa ngobrol dong. Kenapa iblis masih bisa ngomong? Padahal udah nggak sama nih. Satu udah di luar surga, satu masih dalam surga. Oke, lanjut. Ya, itu pertanyaannya. Oke. Jadi yang kita baca ayat sebelumnya, di mana Allah sudah memberikan ACC untuk simbolis ini menggoda anak cucu Adam. Betul. Iya toh? Iya. Di mana simbolis ini? Jadi iblis diusir. Iblis diusir dari surga karena tidak mau menyembah Adam. Jadi simbolis ini dilarang untuk menempati surga. Betul, disuruh keluar. Disuruh keluar. Betul. Ya kan? Disuruh keluar untuk tidak menempati surga, tidak tinggal di surga. Betul. Berarti udah di luar kan dia kan? Di 17 kan apa namanya? 18 Tuhan bilang keluar dari surga. Keluarlah kamu dari surga. Ya kan? Ya kan, baru di 19 Tuhan ngomong sama Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Nah, bingungnya kenapa di 20 iblis masih bisa berbisik, padahal dia sudah nggak di surga, udah diusir di 18. Menurut pemikirannya Bang Andrew di situ, apakah simbolis ini ketika menggoda Adam, ya kan, dia bertatap muka? Dia berbisik. Kan? Bertatap muka dia tidak? Berbisik. Orang berbisik harus dekat. Kalau jauh namanya teriak. Nah, gitu. Nah, itu kalau pikiran kita sebagai manusia. Loh, diinterpretasi berarti dong. Di sini membisikkan pikiran jahat. Ya kan? Contoh nih. Contoh. Kita di dalam pikiran jahat kita mau melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Nah, apakah setan itu berada di samping kita? Ya mungkin, kita nggak bisa lihat kalau itu. Nah, simbolis itu roh. Makanya. Dia bentuknya roh itu, Bang. Iya, makanya dia bentuknya roh, sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Jadi roh masalahnya kan ini bukan manusia, bukan Andrew yang ada di bumi. Adam yang di surga. Apakah ketika iblis diusir, iblis kan masih bentuk roh. Diusir, berarti rohnya di mana? Iya. Di luar surga. Jadi simbolis ini oke, lanjut. Surga bisa ngebisik ke Adam di dalam surga. Berarti iblis
punya, walaupun Tuhan udah usir, jago banget nih ini iblis. Bisa balik lagi ke surga, bisikin Adam. Dalam bentuk roh. Ini kan beda. Dijelasin aja dulu, bro. Takutnya saya jawab dipotong lagi. Oh iya, silakan. Itu aja. Oke, lanjut. Karena dari tadi saya berusaha untuk menjawab, tapi dipotong lagi. Habis itu masuk, dipotong lagi. Lanjut. Gitu. Makna dari membisikkan pikiran jahat itu bukan seperti iblis menemui Adam. Artinya si iblis ini bukan masuk ke surga, bertatap muka selayaknya kita dengan manusia. Jadi ia merasuki pikiran Adam yang layaknya seperti kita manusia. Jadi cara membisikkan si iblis ini kepada Adam, ia merasuki pikiran jahatnya. Cara kerja si iblis itu seperti itu, Bang Andrew. Oke, udah bisa komen. Nah, merasuki pikiran jahat. Merasuki pikiran jahatnya untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang tadi. Oke. Gitu. Oke. Udah bisa jawab nih. Masuk. Tanggapi. Masuk. Oke. Makanya aku balik lagi pertanyaan aku. Kalau kita di bumi, manusia di bumi, ya kan iblis ada di sini. Tuhan kan nggak bilang, "Woi, iblis keluar dari bumi." Enggak kan? Kita ada di bumi, Bang. Jadi iblis bisa bisik, bisa merasuki pikiran kita. Oke, aku paham, aku terima. Tetapi aku tanya, Adam yang posisinya lagi di surga, dalam surga, oke? Kemudian iblis sudah diusir keluar dari surga, keluarlah kamu dari sana, dalam kurung surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Bagaimana di ayat ke-20 dia bisa membisikkan, bisa menanamkan dalam pikiran si Adam, gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Dia sudah keluar loh. Ini bukan di bumi loh. Makanya kita bukan di bumi. Adam di surga pada waktu itu di ayat ke-19, ya kan? Ya. Adam di surga di ayat ke-18 sebelumnya iblis sudah diusir. Ya. Nah, gimana caranya si iblis yang sudah diusir dari surga masih bisa berbisik, masih ada celah dia untuk menyampaikan entah pikiran telepatinya atau apa ke Adam yang ada di surga. Berarti nyala kamu keluarlah kamu dari surga, dia nggak benar-benar keluar dong berarti. Ya. Masih ada ketinggalan apa gitu. Jadi pemikirannya Bang Andrew ini ketika si iblis ini keluar dari surga, ia tidak bisa masuk lagi begitu? Iya, keluarlah. Loh, dia suruh dia keluar. Keluar itu maksudnya untuk keluar tidak menempati surga lagi. Untuk tinggal di situ. Iya. Kenapa? Karena gini bro. Si iblis ini awalnya tempat tinggalnya di surga. Betul. Karena ia melanggar perintah Allah untuk menolak sujud kepada Adam, ia dihukum, diusir dari surga untuk tidak tinggal di situ, tetapi menempati neraka yang jahanam. Betul. Nah, di sisi lain, di sisi lain si iblis ini meminta penangguhan sampai di hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Ya, masa kebangkitan. Iya kan, termasuk si Adamnya. Iya kan? Iya. Termasuk si Adamnya. Nah, si iblis ini tetap bisa memasuki surga. Loh, berarti perintah Tuhan suruh keluar nggak mempan ke dia. Dia bisa masuk keluar dong. Tidak ada martabatnya banget kata-kata Tuhan. Keluarlah kamu dari sana. Surga dalam keadaan terhina dan dia disuruh keluar untuk tidak menempati, untuk tidak tinggal lagi di situ.
Iya. Tetapi dia masuk ke surga bukan untuk menempati surga, tetapi tujuannya untuk membisikkan. Jadi kalau Tuhan bilang keluar, artinya jangan menempati. Tapi kalau Ya, jangan bolak-balik masuk bisa gitu. diusir dia. Lah kan udah diusir. Nah coba kalau kita masuk gitu ya, diusir gitu. Apakah Itu kita bisa maksudnya bolak-balik? tidak menempati di situ. Si Bilis Diusir ini loh, bukan tidak diusir menempati untuk loh. tidak tinggal di situ lagi. Iya, makanya kalau dia sudah tidak di situ, sudah diusir. Apakah dia bisa balik masuk lagi? Enggak dong. Logika. Bisa masuk tetapi tidak tinggal di situ. Bagaimana caranya orang sudah diusir terus bisa balik lagi? Masuk Bang Loding. Bang Loding monitor. Aduh, pelayanan. Jadi gini, Bro Andrew. Ya, Si Bilis ini bisa keluar masuk dari surga, tetapi dia tidak mendapatkan hak lagi untuk menempati surga. ini ayat yang mendasarkan itu mana? Itu ini asbabun cuma nusulnya, interpretasi asbabun aja? nusulnya itu ayat. Asbabun Hah? nusulnya ayat itu. Jadi menurut para tafsir ulama, asbabun nusul ayat itu bahwasanya si Bilis ini dia diciptakan di surga. Dan dia pun juga dilarang untuk menempati surga. Karena apa? Betul. Karena tadi melanggar perintah Allah untuk menolak sujud kepada Adam. Betul. Gitu kan? Nah, kalau akhirnya Allah memberikan maklumat. Allah memberikan maklumat kepada si Bilis untuk apa? Betul. Supaya kamu dihukum, kuusir kau di surga dan kutempati kau di neraka jahanam. Betul. Kalau si Bilis bilang begini, si Bilis Kristen, ya itu tak kelarin dulu Bang, tak kelarin dulu. Siap. Iya, tak kelarin dulu. Si Bilis bilang begini, stop. Saya minta permintaan ya Allah. Apa itu permintaanmu? Tolong saya diberikan penangguhan umur sampai hari kiamat. Ya kan, kenapa? Karena saya ini sangat dendam dengan ciptaanmu itu namanya manusia, si Adam. Saya ingin menyesatkan dia. Itu kan, menyesatkan sampai anak keturunannya dan segala macam. Izinkan saya untuk menggoda mereka. Supaya apa? Untuk menemani saya. Gitu bahasanya, gitu kan. Nah, Allah mengiyakan ACC proposal. Sudah ditandatangani. Oke. Sudah. Jadi si Bilis ini punya hak untuk keluar masuk di surga. Tetapi dia tidak punya hak untuk menempati surga. Gitu. Kalau dia bilang karena dikasih masa penangguhan itu dia tidak, berarti ketika dibilang kasih masa penangguhan itu berarti nggak jadi dia langsung diusir. Berarti di surga sekarang masih ada iblis. Kapan sekarang? Masih ada iblis datang. Kan belum kebangkitan. Berarti di surga sekarang ini apakah si Bilis ini ada di surga sekarang ini? Iya, betul. Tidak ada, karena kan tujuannya dia untuk menyesatkan siapa? Nah, kan makanya ketika Tuhan bilang turunlah kamu, keluarlah dari surga, tadi kan bilangnya tapi dia dikasih penangguhan. Makanya bisa bolak-balik. Masalahnya gini Bang, gini. Nih, kalau si Bilis ini, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Adam dan Hawa kan belum dibangkitkan. Dibangkitkan? Lah, gini loh. Makanya jangan dipotong. Ya wes. Saya kalau mau berdebat bisa. Cuman saya mau disantai ini. Siap. Kalau mau debat, ayo kita gas-gasan. Tapi kalau saya mau disantai saya. Gitu loh. Ya, lanjut. Sekarang kamu nanya, apakah si Bilis ini ada di surga sekarang?
Betul. Iya kan? Saya Ya. bilang gini, ngapain dia di surga? Tugasnya dia untuk menggoda anak cucu Adam. Anak cucu Adam sekarang posisinya di mana? Di bumi. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini ada manusia di surga? Belum ada. Kenapa? Karena belum hari kiamat. Loh, Tugasnya si iblis ini Yesus, menggoda anak cucu Ya, Adam. Anak cucu Oke, Adam ini menempati penghuni di bumi. Oke. Itu. Oke. Berarti iblis nggak ada di surga. Iya, ngapain dia di surga, Bang? Nggak ada siapa-siapa di sana. Udah di bumi semua. Iya, ngapain dia di surga? Nggak ada orang-orang di sana. Tapi kalau dia Tugasnya mau, dia dia kan bisa ke untuk surga. menggoda. Iya, tugasnya dia kan mau, menggoda anak cucu Adam. Betul. Tapi kalau dia mau, iseng-iseng dia gitu, bisa berarti. Tujuannya dia tetap untuk menyesatkan manusia. Betul, tujuannya. Tidak ada lain dari itu. Iya, tetapi kan di sini bilang bahwa iblis bilang berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Ya kan? Karena tadi belum ada manusia di sorga. Betul. Artinya belum dibangkitkan. Jadi dengan kata lain, sekarang iblis kalau iseng-iseng dia bisa aja ke sorga. Walaupun Tuhan 2 kali loh bilang turunlah kamu darinya surga di 13, di ayat yang ke-13 diusir. Setelah diusir kemudian dia minta penangguhan. Setelah dia minta penangguhan itu Tuhan berfirman lagi di ayat 18 2 kali, keluarlah kamu dari sana surga. 2 kali loh. Kalau seandainya ini logika, makanya kan tadi bilang logika. Kalau seandainya Tuhan bilang di 13 turunlah, kemudian dia bilang kasihlah waktu. Oh ya udah, boleh dah. Tapi kan nggak akan bilang ngomong lagi kedua kali kan, turunlah, keluarlah. Tapi kan ini 2 kali. Ya kan setelah dia minta setelah dia minta penangguhan di ayat 18 tetap Tuhan bilang keluarlah kamu. Ya, lanjut. Nah, kalau gitu berarti iblis kalau menurut aku secara logika ya udah disuruh keluar. Tapi kan bilang tadi dia masih bolak-balik. Makanya di ayat ke-20 dia bisa membisikkan Enggak, ini kita cerita posisinya Adam sudah di bumi. Yang mana? Ini kita cerita saja posisinya Adam di bumi. Loh, ini yang 19 Adam di surga loh. Enggak, itu kan sudah lewat dari tadi itu. Ini kita langsung aja posisinya di bumi. Adam ini sudah di bumi. Iya, nah, di bumi. yang kau tanyakan ini, iblis apakah ada di surga sekarang? Betul. Ya ngapain manusia di bumi? Tapi bisa nggak dia ada di sana? Pertanyaannya bisa. Bisa nggak? Poinnya bukan di situ, bro. Poinnya bukan masalah bisa atau tidak bisa. Kita kembali ke poin yang tadi. Tugas si iblis ini untuk menyesatkan umat manusia. Jadi ngapain lagi si iblis ke surga? Wong tidak ada penghuninya. Yang ada penghuninya itu bukan di surga, tapi di bumi. Ada di bumi. Oke. Bukan masalah bisa atau tidak. Poin saya bukan di situ. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya apa? Ya kalau masalah bisa, silahkan. Pertanyaannya ngapain si iblis ke surga? Oh, berarti apa bisa, tujuannya tapi ke situ? Ngapain gitu kan? Ya, oke. Ngapain? Ya, oke. Ngapain toh manusia ada di bumi? Iya, ngapain dia ke surga? Iya kan? Siapa yang menempati di surga? Sudah kosong di situ barang. Kan gitu. Karena tujuan si iblis ini untuk apa? Untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, posisi anak cucu Adam ini sudah di bumi.
Nah kan gitu. Anak cucu Adam ini sudah menempati di bumi. Jadi ngapain lagi dia ke surga? Makanya saya bilang tadi, poin saya di sini bukan masalah ini bisa atau sinyal tidak aku kayaknya bisa. agak jelek ini nih. Mati-mati nih aku kayaknya, putus-putus. Halo, Gitu. cek. Halo, cek Bang. Ada suara, ada Oh, suara, ada. ada Tadi suara. mati soalnya, Ada. mati. Oke. Enggak, ada suara, ada. Kalau masalah bisa, bisa. Tetapi poinku bukan di situ. Oke. Iya toh, poin saya bukan di situ, bukan bisa atau tidaknya. Tetapi poinnya di sini adalah tugas si iblis ini untuk menggoda anak cucu Adam. Ia membisikkan hati manusia untuk supaya manusia itu disesatkan. Itu penjelasannya di surah An-Nas ayat 5. Ya, jadi Gitu. maksudnya iblisnya sudah Ya, di ayat 4 maksudnya. Ya, tugasnya kan dia bukan tugas sih, itu mah maunya dia sendiri. Ya kan, kalau tugas kan diberikan. Ya kan? Kalau tugas mah diberikan, ya kan? Nah, tapi ini mah dia maunya sendiri. Ya kan? Ya. Bukan tugas dong. Tuhan tidak menyuruh iblis untuk mencobai berarti kan? Tetapi karena si iblis ini dia mau menyesatkan manusia. Nah, iblisnya ini dia rasa terhina karena Iya, Tuhan jadi maksudnya kan? gini loh. Dengan cara apa si iblis ini supaya manusia disesatkan? Ya bebas. Betul. Yang penting Allah sudah mengasesikan. Betul. Masalah bagaimana caramu kau sesatkan silahkan. Iya kan? Gini. Apa namanya? Ini yang maksudnya poinnya aku gini sih sebenarnya. Berarti di 16 kan iblis sendiri yang menjawab. Karena engkau telah menyesatkan aku, dia bilang ke Tuhan kan, ke Allah kan. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya kan, makanya di surah Al-Fatihah setan sendiri, bukan disuruh. Ya, makanya di dalam surah Al-Fatihah itu dijelaskan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena tiap hari kita mendapatkan godaan syaitan yang terkutuk. Nah, cuman poinnya aku mau bilang bahwa Tuhan tidak menyuruh, iblis cobain Adam dan keturunannya, enggak kan? Tetapi tidak, itu permintaan si iblis itu. Sendiri. Ya, itu keinginan si iblis, bukan keinginan Allah. Betul. Allah hanya menyetujui saja. Ya, Tuhan ya udah gitu loh. Ya kalau kamu mau gitu ya udah, Tuhan kan tidak karena abis dia bilang dia mau menyesatkan dari kiri kanan muka belakang, Tuhan kan suruh keluar ya. Barang siapa, malah Tuhan bilang sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Nah gitu, siapa yang ngikutin iblis akan diisi sama Tuhan. Nah, di sini pertanyaannya Bang Endru. Siapa yang menemani si iblis di neraka jahanam? Iya ini. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, berarti iblis. Nah, betul. Iya. Pertanyaannya di sini, siapa yang mengikuti atau siapa yang menemani si iblis ini yang masuk ke neraka jahanam? Betul. Iya toh? Nah, kita masuk ke Bible sekarang. Bang, aku nggak lama-lama ya, jam 12 ya Bang ya. Istirahat. Apa-apa, kita masuk ke Bible sekarang. Ya. Kita masuk ke Bible. Bukan berarti di Bible jawabannya, abangku. Tidak, bukan berarti jawabannya ada di Bible, tidak. Kenapa? Karena kategori di sini bukan tidak menyebutkan Kristen, Buddha, Hindu, tidak, tetapi manusia. Yang mana ini? Yang di ayat 18 tadi aku baca. Ya, yang menemani si iblis nanti di neraka, ya kan, neraka jahanam, manusia. Di situ tidak menyebutkan Kristen. Tidak menyebutkan Hindu, tetapi yang semua menyebutkan manusia. Iya. Nah, berarti bisa jadi kemungkinan ada juga di Islam. Betul. Nah, jadi saya tidak framing di sini. Ya, kenapa? Karena di situ disebutkan manusia.
Manusia kan bukan hanya di Kristen saja, tetapi kan di Islam juga ada. Betul. Ya toh? Betul. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu kata Nabi Muhammad. Siapa itu yang tidak mau? Ya kan? Yang tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti perintah dari Nabi Muhammad. Loh, itu kalau menurut versi Muslim. Kalau menurut di versi Muslim. Gitu kalau versi Muslim. Nah, bagaimana kalau versi di luar dari Muslim? Sorry Bang, sebelum ke situ. Ini kan Abang tadi statementnya aku baru dengar sih juga itu. Tidak orang yang harus mengikuti perintah Allah dan perintah Muhammad. Itu di hadis itu. Oh, jadi maksudnya di luar perintah Allah ada perintah Muhammad juga gitu. Ada dua perintah. Satu diberikan sama Tuhan, satu diberikan sama manusia. Iya, ucapan Nabi Muhammad kan itu di hadis. Iya, maksudnya kan tadi kan ada kan dua. Gini Bang, di dalam Al-Quran dijelaskan wa atiullah wa atur rasul wa atiulul amri. Taatilah perintah Allah dan ikutilah perintah Rasul. Dan ikuti perintah pemimpin-pemimpin. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, kamu jangan durhaka sama orang tua. Nah, itu tapi di perintah sisi Muhammad lain, itu perintah Muhammad atau perintah Tuhan? Itu apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu perintah Tuhan juga. Oke. Jadi sebenarnya perintah Tuhan gitu, cuman sama Nabi Muhammad. Iya. Jadi semua apa yang diucapkan dari lisan Nabi Muhammad itu semua dari Allah itu. Dari Allah, oke. Cuma aku pikir tadi aku tangkapnya tadi, aku pikir ada dua gitu. Satu Nabi Muhammad Tuhan yang menjabarkan. Muhammad punya lagi. Perintah-perintah yang ada di Al-Quran, semua isi apa yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menjabarkan. Itulah yang tertera di dalam hadis. Oke. Itu jadi hadis ini adalah penjabaran dari isi dari Al-Quran. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa menjabarkan. Karena dia yang mendapatkan wahyu. Itu Bang Andrew. Nah, yang saya katakan tadi, ya kan kategori-kategori siapa saja yang menemani si iblis ini masuk ke dalam mengikutinya. Yang mengikuti dia di mana? Di alam maut. Kan gitu. Betul. Iya toh? Iya. Nah, coba kita masuk ke Bible sedikit. Di dalam Bible dijelaskan, kalau kita cek di Bible, saudaraku, ya kan, di mana di situ yang kita tahu bahwasanya si iblis di sini ia menguasai alam maut, kan gitu. Betul ya, menguasai alam maut. Di mana adalah upah dosa adalah maut dan penguasa maut adalah si iblis. Betul. Nah, kan gitu si iblis. Nah, ketika manusia mati, ya kan, seluruh manusia mati, ia ditempatkan di alam maut. Iya kan? Ia ditempatkan di alam maut. Atau dia langsung ke Firdaus. Maksudnya? Nah, ini yang jadi pertanyaanku ini, Bang Indru. Masih mengganjal, ini masih mengganjal. Ya kan, masih mengganjal. Ketika manusia mati, ya kan, ketika manusia mati, kan upah dosa adalah maut. Jadi semua keturunan Adam yang mengalami kematian itu berkat dari upah dosa yang dia dapatkan. Betul. Iya toh? Betul. Upah dosa yang dia dapatkan. Nah, ketika upah dosa dia dapatkan, ya kan, dia hasil dari upah dosa itu adalah maut. Nah, ketika manusia mengalami maut, otomatis mau tidak mau manusia ini akan menempati alam maut. Betul. Dan alam maut ini yang menguasai adalah si iblis. Betul. Iya toh? Nah,
yang menguasai alam maut ini adalah si iblis. Di sini yang saya tanyakan, siapa yang memberikan kuasa kepada si iblis untuk menguasai alam maut? Siapa? Loh, kan itu udah tadi kan di ayat dibilang neraka jahanam akan apa tadi? Aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Iya kan? Oh enggak, ini kita sudah masuk ke versi Bible, Bro Andrew. Oh. Iya, kita sudah masuk di ranah kekristenan, di ranah kekristenan. Karena di dalam Islam tidak ada namanya alam maut, nggak ada. Oh, nggak ada alam maut. Jadi setelah manusia mati, dia langsung kemana? Di alam barzah. Alam barzah bukan namanya. Alam maut. Alam barzah itu alam apa itu, Bang? Alam barzah itu alam maut. Nah, kita kembali ke versi ini kekristenan. sama loh. Tadi bilang nggak ada alam maut. Iya, tapi versinya beda. Nah, ketika manusia berada di alam maut, ya kan? Nah, di bawah dalam kekuasaan simbolis, ya kan? Manusia ini ada di alam maut. Nah, di mana simbolis ini yang menguasai alam maut? Nah, yang saya tanyakan adalah siapa yang memberikan kekuasaan sehingga simbolis ini menguasai alam maut? Oke, sorry Bang. Tadi aku sebelum ke situ ini penasaran. Itu alam barzah itu yang orang-orang kalau di film-film itu bilang siksa kubur itu, Bang. Beda lagi, Bang. Tunggu dulu. Aduh. Habis rokok gua. Tunggu. Wait. Cek. Oke. Ya. Di alam barzah itu tempat transit. Tempat transit manusia dikuburkan sebelum ia menuju ke tempat selanjutnya. Nah, jadi semua manusia ini ada di alam barzah. Oke. Nah, kalau yang nonton lah biasa kan itu kan. Apa siksa kubur itu apa itu, Bang? Ya itu di alam barzah. Oh, itu di alam barzah siksa kubur. Iya. Nah, kan kalau aku nonton film-film itu disiksa kan di alam kubur, teriak-teriak minta tolong, yang siksa siapa? Itu di alam barzah itu. Itu yang nyiksa siapa, Bang? Malaikat. Oh, malaikat yang nyiksa, bukan iblis. Bukan. Oh. Malaikat penjaga kubur yang menyiksa dia. Tapi malaikat bukan iblis ya? Bukan. Aku pikir malah itu iblis karena kalau di film ceritanya gambar-gambarnya kalau si iblis dia sudah di neraka nanti, sudah fix itu. Tinggal dia mencari teman, siapa yang dia mau ajak di sana kan? Makanya saya bahas Bible. Itu Bang, kira-kira siapa yang bisa menempati, yang bisa menemani dia? Nah, makanya saya tanyakan tadi, ketika si iblis ini dia menempati di alam maut dan ia menjadi penguasa, siapa yang memberikan kuasa si iblis ini sehingga ia bisa menguasai alam maut? Nah, itu yang kutanyakan, Bang Indro. Pak Doniel atau Pak Kepas silakan masuk. Nah, dalam Alkitab ya. Apa ya ini? Bebas, mau asumsi pun juga bisa. Kalau saya mah bebas. Ya kalau aku sih bilang kan mungkin kalau secara bebas si iblis kan memang udah dibilang kalau kayak di ayat tadi di Al-Quran bilang oh sudah itu kamu akan ke neraka ya, berarti udah dikasih neraka buat dia gitu sih. Iya, kalau si iblis ini dia menguasai alam maut. Upah dosa adalah maut dan penguasa maut adalah si iblis. Betul. Ya kan? Nah, ketika alam maut ini yang menjadi penguasa alam maut ini adalah si iblis. Penguasa. Ada penguasa langit dan bumi. Yesus diberikan penguasa. Aku telah berikan kau kuasa, baik itu di surga ataupun di bumi. Nah, Yesus
memiliki kuasa dua, surga dan di bumi. Yesus tidak memiliki kuasa untuk menguasai alam maut. Kenapa? Sebentar, ada alasannya. Sebentar, tak jelasin. Ya, Nah, siap. di sisi lain, si iblis ini menguasai alam maut. Nah, jadi ranah alam maut ini adalah si iblis. Yesus tidak ada ranah di situ, tidak ada kekuasaannya di situ. Nah, pertanyaan saya, kekuasaan Yesus, baik itu surga maupun di bumi, yang memberikan kuasa adalah Bapa. Nah, yang saya tanyakan ini, siapa yang memberikan kuasa si iblis ini sehingga ia menguasai alam maut? Nggak pernah lagi aku dengar sih yang Tuhan memberikan kuasa, begitu ya. Tidak ada yang ngomong Tuhan memberikan, kan ya. Betul, makanya saya tidak mau mengambil kesimpulan ke situ, Bang. Saya tidak mau mengambil kesimpulan bahwa Bapak yang memberikan kuasa kepada si iblis. Makanya kalau di sini kan coba Ibrani 2 ayat 14 kayak. Bilangnya gini. Jadi biarkan dari teman-teman kekristenan yang menjawab. Saya tidak mau menjawab itu. Ya makanya nih. Ibrani 2 ayat 14 dia bilang gini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya orang mati, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itu doang sih. Tapi yang Tuhan memberikan nggak ada sih. Tuhan memberikan. Bang, gitu menjawab, Bang. Sedikit, Bang. Ya, silakan. Masuk. Jadi Daniel. upah dosa itu di Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa adalah maut. Berarti bahwa akibat dari dosa adalah kematian. Ya, betul, maut. Atau maut. Betul. Nah, kematian atau maut ini bisa kita lihat di dalam Kejadian tentang manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian 3 ayat yang Kejadian 2 kita lihat. Kejadian 2 tadi saya baca juga bahwasanya perempuan yang digoda iblis itu, ataupun laki-laki lah ya, laki-laki pada awalnya itu Adam itu diperintahkan Tuhan supaya tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, buah terlarang, karena itu adalah buah berisi pengetahuan tentang baik dan jahat, ya kan. Nah, kemudian apabila kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, di situ perintah Tuhan jelas bahwasanya dosa itu yang melanggar perintah Tuhan makan buah terlarang itu adalah upahnya kematian, gitu. Jadi karena iblis ini menggoda manusia, ya kan, maka upah yang perintah Tuhan yang disebutkan tadi bahwasanya makan buah terlarang itu akan mati, tersambunglah dengan tujuan iblis ini atau untuk menguasai bukan menguasai sebenarnya, ya kan, cuman ya dikarenakan iblis itu maka manusia jatuh ke dalam dosa itu, gitu Bang, maksudnya. Iya. Itu upah kematian. Lantas yang memberikan kuasa si iblis sampai dia menguasai alam maut siapa? Yang namanya penguasa kan pasti ada yang memberikan kuasa. Jadi pada dasarnya manusia itu takut mati karena memang Tuhan memerintahkan manusia itu supaya jangan memakan buah terlarang, akibatnya akan mati. Nah, pada dasarnya itu ketakutan akan kematian sebenarnya, gitu Bang. Jadi iblis itu bukan menguasai, bukan.
Dalam artian bahwasanya iblis itu menguasai ketakutan manusia dalam kematian itu. Nah gitu Bang. Jadi kalau kita mati, dosa itu, upah dosa itu ya mati. Mati itu ya bersama dengan iblis itu, gitu Bang. Itu artinya Bang, maksudnya. Bukan ada penguasaan satu tempat, alam-alam, bukan Bang. Alam itu, bukan alam sebenarnya, itu kematian. Kematian yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Gitu, Oke. Bang. Coba Bang Daniel buka Ibrani 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus. Ya, Bang Indro sudah cabut dia. 1 Korintus 1 Korintus 5 nomor 5. 5 ya, 5. Ya. Oke. Bang Loding, monitor Bang Loding. Bang Loding. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya kan? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sorry, lagi ngurus kerjaan tadi, bentar. Masuk Bang Indro. Orang itu kita harus serahkan. Orang itu kita harus serahkan kepada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Yang menyerahkan orang itu kepada si iblis dalam nama Tuhan Yesus menurut Bang Daniel siapa? Ini ya ayat yang tadi baca, judulnya dosa dalam jemaat. Ini saya baru baca juga ini Bang, jadi saya belum bisa menginterpretasikannya. Tidak apa-apa Bang Daniel, saya kasih tahu. Biar saya kasih tahu alurnya. Iya, silakan Bang. Tapi di sini saya tidak mau mengambil kesimpulan Bang. 1 Korintus berapa Bang? 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, Bunda Vera monitor, Bunda Vera. Bunda Vera monitor. Bunda Vera. Wah. Parah. Habis rokokku lagi. Terima kasih Bang Tura. Kalau jadi bersalah. Enggak, Bang Loding buka Gomal masalahnya. Bang Loding buka Gomal. Tunggu dulu.